Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Untuk menciptakan sistem pangan yang baik, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, juga lembaga swadaya masyarakat. Baru-baru ini, Pesada bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, sekaligus beberapa komunitas terkait membahas permasalahan pangan di Kota Medan beserta solusi yang bisa dilakukan bersama dari berbagai sektor. Selengkapnya dalam liputan berikut. Ketahanan pangan masih menjadi salah satu isu penting di Kota Medan. Mulai dari masalah ketersediaan pangan, distribusi, mutu, hingga akses masyarakat terhadap makanan. Hal ini yang mendorong HIVOS, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang sosial, beserta Pesada atau Perkumpulan Sada Ahmo, membangun sebuah forum lintas sektor untuk menciptakan sistem pangan Kota Medan yang adil dan lestari. Produsen seperti petani dan kelompok tani, pegiat isu ketahanan pangan, pemerintah, hingga masyarakat ataupun konsumen menjadi bagian dari forum ini. Beberapa hal yang menjadi topik pembahasannya adalah menaikkan pangan lokal Nusantara, memastikan pangan sehat dan aman, serta menciptakan proses pangan yang adil, terjangkau, serta berkelanjutan mulai dari produksi sampai konsumsi. Nah, 4 nilai ini yang ingin kami dorong dalam membangun isu pangan. Nah, ternyata ketika kita lihat tidak hanya bisa produsen yang kerja, harus terlibat juga distributor, petani, pedagang, pengumpul, dan juga harus ada masyarakat, karena masyarakat berkepentingan dengan konsumsinya yang sehat, dia bisa menikmati pangan yang mudah terjangkau. Jadi para pihak ini mesti diajak bertemu untuk mendiskusikan tentang isu-isu pangan tadi. Nah, di Kota Medan belum ada ya seperti itu. Emilia Lubis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, mengaku isu pangan di Kota Medan belum sepenuhnya beres. Namun pemerintah sudah melakukan berbagai program solusi. Di antaranya memastikan ketersediaan pangan dari daerah hinterland, memantau mutu dan keamanan pangan, serta memastikan infrastruktur berjalan baik untuk mempermudah akses masyarakat memperoleh makanan. Kita juga punya mobil lab sebanyak 7 unit yang keliling setiap hari, baik ke pasar-pasar tradisional, kemudian ke rumah-rumah makan, kemudian juga ke sekolah-sekolah dasar, kantin sekolah, karena ini masih COVID. Sekolah tutup, kita tidak ke sana. Kemudian juga ke restoran fast food kita datangi untuk menjamin pangan yang dimakan oleh masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga dari distribusi pangannya, kita setiap hari melewat enumerator kita ke 57 pasar tradisional untuk mengecek harga pasar. Forum multi-stakeholder ini diharapkan juga dapat memberi masukan ataupun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah terkait sistem pangan, termasuk menampung aspirasi dari kelompok akar rumput untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat. Medan masih bisa meningkatkan ketersediaan pangannya dari lahan yang ternyata masih ada. Masih ada di sini sekitar 1.800-an hektar lahan sawah, belum lagi tegalan, belum lagi ada sumber sayur mayur. Kemudian di sinilah laboratorium terlengkap di Sumatera Utara, di Kota Medan ini. Artinya ada jaminan di sini dalam hal mutu dan keamanan pangan. Forum multisektor ini melahirkan solusi dari sebuah kolaborasi. Kerjasama baik seluruh pihak dari hulu ke hilir, juga kebijakan pemerintah yang pro masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan Kota Medan yang lebih baik.
Banyak cara yang bisa dilakukan untuk terus melestarikan seni dan kebudayaan, seperti yang dilakukan oleh Sanggar Teras Budaya Binjai. Mereka mengenalkan budaya Karo kepada anak-anak di kota Binjai lewat seni tari. Tidak hanya dikenalkan tentang gerakan tarian Karo, pelatihan ini juga menjelaskan aspek filosofi dari tarian Karo tradisi. Di tengah terpaan digitalisasi yang semakin berkembang, perlu adanya upaya pelestarian budaya kepada generasi muda. Hal inilah yang dilakukan oleh Sanggar Teras Budaya asal kota Binjai. Sanggar yang sudah ada sejak Januari 2020 ini terus berupaya melakukan pelestarian seni dan budaya kepada para generasi muda yang ada di kota Binjai. Seperti belum lama ini, Sanggar Teras Budaya mengadakan pelatihan mengenalkan budaya Karo lewat seni tari. Karena pertama budaya Karo ini salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara. Karena di Sumatera Utara ada 8 etnis kan, salah satunya adalah etnis Karo gitu. Nah, untuk di bulan ini kami mengambil etnis Karo untuk mempelajari satu persatu etnis yang ada di Sumatera Utara. Dari pelatihan ini kami berharap anak-anak Sanggar Teras Budaya lebih memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di etnis yang ada di Sumatera Utara, yaitu etnis Karo, karena banyak sekali anak-anak muda sekarang tuh nggak paham lagi udah di etnis Karo ini, apa-apa saja gerakan tari, gerakan-gerakan pakemnya, kemudian apa-apa saja jenis-jenis tariannya, budaya, kultur, dan adat istiadatnya. Pelatihan ini tidak hanya dikhususkan bagi anak-anak Sanggar Teras Budaya. Pelatihan ini terbuka untuk umum. Mereka mengundang sejumlah anak sekolah yang ada di kota Binjai. Di awal pelatihan ini, mereka diajarkan teknik wiraga atau olah tubuh. Fungsinya agar otot-otot mereka tidak tegang dan bisa mengurangi risiko cedera ketika berlatih. Kemudian mereka diajarkan gerakan-gerakan khas tarian Karo, seperti hentakan langkah dan lande. Oh iya pemirsa, di sini mereka tidak hanya diajarkan menari saja loh, tetapi juga diajarkan filosofi tarian Karo tradisi. Nah, pelatih yang didatangkan oleh Sanggar Teras Budaya juga masih muda nih. Mereka merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan yang begitu cinta akan seni dan budaya, khususnya budaya Karo. Salah satunya Arnita Ardila Harahap. Meskipun ia bukan berasal dari suku Karo, namun ia sangat piawai dan paham akan tarian-tarian Karo. Oleh karenanya, ia suka berbagi ilmu dan pengalamannya ketika berkesenian. Seperti yang kita ketahui, seorang penari itu terlebih dahulu harus tahu elemen dari tari itu apa. Ada wiraga, wirasah, dan wirama. Wiraga itu bagaimana kita menggerakkan badan kita, wirasa itu gimana kita merasakan tubuh kita itu gerak yang mana aja yang digerakkan, dan wirama itu kita sesuaikan dengan musiknya, ketukannya. Harapannya besar sekali, yaitu menciptakan membangkitkan kembali gelora berbudaya di jiwa anak muda. Tentunya untuk mengembalikan lagi semangat pejuang Indonesia ya, untuk berjuang melestarikan budayanya gitulah. Jadi tidak hanya tahu bernari, tapi mereka paham betul apa budaya yang ada di Indonesia. Mengutip kata-kata filsuf Aristoteles, bahwa keunggulan adalah seni yang dimenangkan oleh pelatihan dan kebiasaan. Pelatihan-pelatihan yang diajarkan, semoga bisa menjadi suatu kebiasaan yang dapat melestarikan seni dan budaya yang menjadi identitas bangsa.
Jeruk pamelo giri matang adalah tanaman yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Aceh di Kecamatan Pesangan Biren. Oleh masyarakat, tanaman ini awalnya hanya menjadi tanaman pekarangan. Namun pada akhirnya dibudidayakan menjadi tanaman kebun. Hebatnya lagi, komoditi ini sudah menjadi unggulan dari daerah ini dan menjadikan Biren sebagai sentra buah pamelo giri matang. Kita akan mengenal lebih dekat tentang buah yang satu ini dalam liputan berikut. Bagi masyarakat di Kabupaten Biren, Aceh, jeruk bali atau sitrus maksima lebih lazim disebut buah pamelo giri matang. Dahulu, buah ini tidak begitu populer di masyarakat, apalagi dibudidayakan. Tapi sekarang, justru menjadi ikon dan buah tangan khas dari daerah ini. Hadirnya pamelo giri matang menjadi pendukung program pemerintah dalam memperkaya varietas baru di dunia pertanian. Sejak tahun 2005, Kementerian Pertanian menetapkan varietas ini sudah menjadi tanaman lokal asal Biren, disebut jeruk pamelo giri matang, dan sudah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Masyarakat di sini mampu menghasilkan bibit pohon sendiri, yakni dengan memanfaatkan pohon induk. Pohon yang dijadikan indukan ini biasanya berusia 15 tahun. Nah, ada dua metode pembibitan yang biasanya dilakukan, yaitu dengan cara mencangkok dan okulasi. Media tanam yang baik bagi pamelo giri matang biasanya mengandung tanah, pupuk kandang, dan zat organik lainnya. Sebab kebutuhan tanaman pamelo giri matang akan nutrisi sangatlah tinggi. Selain itu, kebutuhan airnya juga harus tercukupi. Sehingga waktu penanaman bibit yang tepat adalah menjelang musim hujan. Sebenarnya kalau rutin nggak juga kan. Kalau kita misalnya dia butuh kebersihan, batangnya, ranting-rantingnya pun harus kita bersihkan supaya buahnya produktif gitu. Ini sebenarnya baru siap panen juga nih. Baru siap panen. Dari bunga sampai 6 bulan. Cuma sistem pembuahan jeruk ini berturut-turut ya. Per bulan bisa kita panen. Kalau di sini kebanyakan ada yang buat bibit sendiri gitu dengan cara mencangkok. Itu harus kita pilih juga batangnya, apa cabang-cabang apa yang unggul kan ada. Misalnya ada contoh-contoh yang masih agak hijau gitu. Nah, tapi yang utama batangnya harus yang sudah tua. Yang sudah tua. Nggak boleh yang batang muda gitu. Karena faktor-faktor air itu sangat pengaruh dia. Kalau kurang air buahnya lebih kecil. Kalau airnya cukup, yang mungkin buahnya lebih besar gitu. Kulit giri matang berkhasiat sebagai antibiotik sebab mengandung senyawa flavonoid, alkanoid, vitamin C, likopen, dan tanin. Menyadari hal ini, kelompok pemberdayaan masyarakat Girmapan di Pantelong berinovasi mengolah kulit giri matang menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi. Olahan tersebut berupa manisan kurgima. Secara mandiri, masyarakat Pantelong juga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman buah mereka. Oleh kelompok Girmapan, limbah kulit giri diolah menjadi pupuk kompos cair dengan peralatan dan proses yang cukup sederhana. Mencampurkan sejumlah bahan baku dan melalui proses fermentasi, maka pupuk kompos cair bisa dihasilkan. Sejak terbentuk, kelompok Girmapan juga sudah banyak menghasilkan olahan kulit giri lainnya, seperti produk minuman penyegar, insektisida atau pengusir serangga, obat anti nyeri, dan lain sebagainya. Dulu komoditi khas daerah ini hanya untuk konsumsi lokal. Namun karena permintaan pasar terus meningkat, hingga menembus pasar Batam, Palembang, dan Jakarta. Daya tahan pasca panen menjadi keunggulan pamelo giri matang. Kulit yang tebal memungkinkan isi buah bisa bertahan dari benturan dan tekanan, sehingga bisa bertahan 2 minggu setelah dipanen. Kearifan luhur bercocok tanam pamelo giri matang yang terus dijaga membawa berkah bagi masyarakat Pesangan, Kabupaten Biren. Berangkat dari sebuah tradisi, lalu berujung pada kesejahteraan ekonomi. Dari komoditi ini, petani bisa merasakan hidup yang manis, semanis si pamelo giri matang.
Sebagai salah satu situs cagar budaya sekaligus identitas masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Candi Bahal terus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Upaya pelestarian ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari edukasi hingga pengembangan Candi Bahal sebagai destinasi wisata andalan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Apa yang kita lakukan ini semua, apa yang kita sampaikan dalam bentuk buku-buku komik pada anak-anak itu, bahwa ada nilai-nilai universal yang harus mereka ketahui dan bisa menjadi penguatan karakter itu sendiri. Dan mereka nantinya kita harapkan mereka mengetahui bagaimana proses daripada sebuah kehidupan, sebuah kebudayaan di daerahnya. Itu yang paling penting. Candi Bahal adalah candi Buddha aliran Varahyana yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Candi yang pertama kali ditemukan pada tahun 846 ini masuk ke dalam kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas yang secara administrasi meliputi Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh pemerintah setempat, cagar budaya ini dijadikan sebagai ikon daerah sekaligus destinasi wisata andalan Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah pemirsa, tempat di mana saya berada saat ini merupakan kawasan dari Candi Bahal 1 yang merupakan tinggalan arkeologi di masa Hindu-Buddha. Nah, Candi Bahal 1 ini terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdiri dan juga dimanfaatkan ini pada sekitar abad ke-11 sampai dengan abad ke-14. Candi Bahal 1 ini memiliki luas 57 kali 49 meter. Biara atau Candi Bahal 1 pertama kali dipugar pada tahun 1979. Memiliki arsitektur khas beratap silinder, berbentuk stupa sebagai penanda bahwa bangunan ini merupakan bangunan agama Buddha. Rentang masa pemanfaatan kawasan ini berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-14 Masehi. Bersamaan dengan kedatangan tim Bingkai Sumatera ke kawasan Candi Bahal, Balai Arkeologi Sumatera Utara juga sedang melaksanakan sebuah kegiatan edukasi sejarah. Kegiatan bertema Rumah Peradaban ini ditujukan untuk mengedukasi para pelajar tingkat sekolah dasar agar mereka dapat mengenali dan melestarikan warisan budaya yang ada di wilayah mereka. Untuk mengetahui informasi terbaru tentang Candi Bahal, saya menemui Andri Restiadi, salah seorang peneliti ahli bidang arkeologi prasejarah dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. Ia sudah beberapa kali melakukan penelitian secara langsung di kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas ini. Kalau kawasan ini secara umum kan satu satuan budaya kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas. Jadi Padang Lawas di sini yang sering disalahartikan itu Padang Lawas bukan merujuk pada satu wilayah kabupaten sebenarnya, tapi wilayah budaya. Di situ ada Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Nah, itu dua itu. Mungkin nanti bisa meluas lagi ke Kabupaten Mandailing Natal. Karena tinggalan budayanya hampir sama. Dan masyarakat sini kan kebanyakan mengira kalau candi-candi ini kan dibangun oleh orang-orang India atau orang-orang luar mereka lah kan gitu. Nah, itu dan berdasarkan penelitian itu baik dari prasasti atau dari tinggalan-tinggalan artefaktualnya itu sebenarnya masyarakat sini juga yang membangun candi-candi ini kan gitu. Kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas ini untuk saat ini itu punya tinggalan kompleks tinggalan yang paling banyak di Sumatera Utara gitu. Itu mungkin dari provinsi ya. Nanti kita bicara masalah religi, ini pun khas juga kawasan ini itu. Jadi mungkin hampir-hampir sama kalau di Jawa itu zaman-zaman Singasari, Majapahit. Kegiatan Rumah Peradaban ini juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Kegiatan yang menghadirkan ratusan siswa sekolah dasar ini diisi dengan kegiatan pengayaan wawasan yang dikemas menarik dan edukatif.
seperti lomba mewarnai, lomba menulis karangan cerita, menyusun puzzle, hingga menceritakan sejarah Candi Bahal. Kegiatan hari ini kan mengenai Rumah Peradaban Kabupaten Padang Lawas Utara. Kita bekerja sama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara. Pada hari ini kita laksanakan kegiatan Rumah Peradaban. Di situ ada kegiatan seperti lomba mewarnai, lomba untuk menulis cerita pendek mengenai Candi Bahal Portibi, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ditampilkan dari Balai Arkeologi dan juga dari BPCB beserta dengan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Seperti nyusun-nyusun puzzle, ada pameran IKM-UKM-nya dari Desperindak Kabupaten Padang Lawas Utara dan lainnya. Responnya sangat luar biasa sekali dari masyarakat, khususnya daerah kita, Kecamatan Padang Lawas Utara, karena Candi Bahal ini merupakan salah satu ikon daerah kita di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sehingga ini juga sampai ke daerah lain dan juga sampai mancanegara dapat mengetahui bahwasannya kita memiliki candi yang memang sangat luar biasa sekali. Melalui penelitian, pembinaan, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya bangsa, diharapkan kegiatan Rumah Peradaban ini dapat menyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga sebagai penopang dalam memperkuat jati diri dan pengembangan karakter bangsa. Hal ini juga ditegaskan oleh peneliti utama sekaligus Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara, Ketut Wiratnyana. Ini penting bagi semua daerah bahwa anak-anak kita harus mengetahui apa yang ada di lingkungannya. Ini yang paling penting, apa yang ada di lingkungannya. Kemudian mereka juga harus ikut peduli, dengan mengetahui ikut peduli. Gitu, apa aja yang ada di lingkungannya dan mereka tahu. Sehingga tidak lagi ke depan pemerintah berturun tangan untuk pelestarian, tetapi masyarakat sekitarnya lah yang melestarikan tinggalan-tinggalan budaya itu. Apa yang kita lakukan ini semua, apa yang kita sampaikan dalam bentuk buku-buku komik pada anak-anak itu, bahwa ada nilai-nilai universal yang harus mereka ketahui dan bisa menjadi penguatan karakter itu sendiri. Dan mereka nantinya kita harapkan mereka mengetahui bagaimana proses daripada sebuah kehidupan, sebuah kebudayaan di daerahnya. Itu yang paling penting. Kedepan kawasan cagar budaya Candi Bahal akan menjadi kawasan wisata sejarah bertaraf internasional, sehingga sejarah Candi Bahal dapat terus lestari dan dinikmati oleh generasi mendatang. Tidak hanya itu, diharapkan warisan budaya leluhur ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa. Acara ini didukung oleh